Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bisa melanjutkan kajian rutin kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Masih di dalam bab lauk atau idam, lauk yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hadis yang ke 154 ya. Qala Imam At-Tirmidzi haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id haddatsana Hafs Ibnu Ghiyath an Ismail Ibni Abi Khalid an Hakimin Ibni Jabir an abihi qala ayahnya Jabir, jadi Jabir dari ayahnya yaitu Tariq bin Nafi' Al-Ahmasi, beliau mengatakan dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu tubba'un yuqatta'. Dakhaltu, aku masuk, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bertamu. Jadi aku bertamu, masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu, kemudian aku melihat indahu, di sisi beliau, dubba'un, ada dubba. Dubba kemarin apa? Waloh ya, waluh atau walah, jenis labu-labuan ya. Yuqatta'u, yang dipotong-potong. Jadi yuqatta' itu artinya ja'lus syai' qit'atan. Jadi waluhnya tadi itu udah dipotong-potong. Fakultu, kemudian aku bertanya, ma hadza, ya Rasulullah, ini apa? Jadi tamu ini belum tahu tentang dubba ini, makanya tanya, ya Rasulullah, ini apa ini? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nukatsiru bihi ta'amana. Nukatsiru, kami memperbanyak, bihi dengannya, dengan dubba tadi, ta'amana, makanan-makanan kami ya. Jadi jamaah sekalian,
Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu lauk yang digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikonsumsi Nabi, dan Nabi memperbanyak di rumah, yaitu beliau dan keluarganya mengkonsumsi apa? Dubba, ya, waluh, ya, sebagai sayur ataupun campuran dari makanan, ya. Nukatsiru bihi ta'amana. Nah, kemudian kebiasaan Nabi dari dubba tadi itu, cara mengkonsumsinya dipotong-potong, ya. Nah, hikmahnya itu supaya mudah, ya, mudah dikonsumsi, ya. Dan terkadang potongan-potongan itu juga bisa menambah selera, ya. Makanya salah satu perkara yang bisa menambah selera itu adalah cara penyajian, ya. Disajikan, dipotong-potong rapi, bagus, itu juga selain memudahkan untuk dimakan, itu juga bisa menambah selera, ya. Dan juga bisa menjadi banyak, ya. Jadi labu atau waluh yang dipotong-potong itu bisa dibagi-bagi menjadi banyak, ya, kalau itu memang dipotong-potong. Ya. Karena kalau waluh sebesar itu nggak dipotong, gimana cara makannya? Nah, gitu, ya. Ini masalah teknis, ya, bagaimana cara mengkonsumsi waluh itu sendiri, ya. Ya. Nah, sahabat yang melihat di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dubba, nah, kebiasaan sahabat itu mereka bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu dan ingin tahu, apa ini ya Rasulullah. Nah, mereka kepengen tahu, oh ini adalah dubba. Makanya banyak sekali riwayat yang menjelaskan banyak dari kalangan sahabat yang menyukai dubba atau waluh semenjak mereka melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi apa? Waluh, ya, atau labu. Jelas, ya. Kemudian hadis yang berikutnya 155. Wa bihi ilai qala haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'idin an Malik Ibni Anas an Ishaq Ibni Abdillah Ibni Abi Talha annahu sami'a annahu bahwasanya beliau sami'a mendengar Anas ibn Malikin, Anas bin Malik, yaqulu, beliau berkata, ini Anas sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, dan beliau berkata, inna khayyatan, sesungguhnya ada tukang jahit, ya. Di tukang jahit itu bahasa Arabnya khayyata, ya. Ada penjahit, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'a, penjahit tadi mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk makan, ya, makanan sana'ahu yang ia membuatnya.
Jadi suatu ketika Nabi diundang untuk makan-makan. Oleh siapa tadi? Penjahit. Jadi makanya ngajak orang makan itu sunnah Nabi ya, dan itu sunnah para sahabat. Ya, diundang ke rumah untuk makan itu kebiasaan atau kedermawanan yang banyak sekali dijelaskan di dalam hadis ya. Nah, di dalam hadis ini ada seorang penjahit sudah bikin makanan di rumah, kemudian Nabi diundang ya. Makanya bagus kalau di rumah itu, kalau kita punya rezeki ya, sering-sering aja masak, bukan untuk diri sendiri, ngajak orang masak ya, atau ngajak makan bareng ya. Khususnya akhwat nih, akhwat itu harus pinter masak ya, kreatif, bisa bikin roti, masak ini, masak itu. Jadi nanti kalau punya suami ya, suaminya tokoh misalkan ya, itu biasanya banyak tamu. Nah, atau siapa saja itu, yang penting soleh. Kesolehannya ini biasanya tertular dengan orang lain atau bisa menularkan orang lain. Diajak di rumah makan, masak-masak di situ. Nah, karena berbagi makanan itu mengundang berkah ya. Dan kebiasaan sahabat itu seperti itu. Nabi sering diundang ya, undang untuk makan-makan di rumah. Dan itu banyak sekali hadisnya ya. Salah satu hadisnya ini. Nah, Anas menceritakan itu karena Anas lah yang bantu di rumah Nabi ya. Qala Anas kemudian berkata, "Fadhhabtu," kemudian aku pergi ya, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila dzalika ta'am, ke undangan makanan tersebut ya. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba, kemudian mendekatkan. Siapa yang mendekatkan di sini? Khayyata ya, yang punya rumah tukang jahit tadi. Jadi hidangan didekatkan. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khubzan. Khubzan itu roti. Min syairin, dari gandum. Nah, ini juga adab ketika melayani tamu ya, atau orang yang kita undang. Jadi kalau ada tamu itu ya, lihat bagaimana cara sahabat menjamu tamu. Caranya apa? Kalau ada makanan itu didekatkan. Monggo, mangga ya, monggo Pak, dinikmati, dicicipi. Ya, terima kasih. Masih terima kasih dan belum ngambil, didekatkan lagi. Nah, gitu, dibukakan caranya. Bukakan. Monggo. Oh iya, terima kasih. Masih terima kasih lagi, diambilkan. Nah, caranya gitu. Itu namanya apa? Faqarrabahu, didekatkan. Itu memang adab ya, kawan. Jangan jadi tukang rumah itu sinis. Silakan Pak. Itu orang pelit itu ya. Jadi caranya seperti itu, didekatkan. Kalau dia membawa anak kecil, ya kan, anak kecil kan kadang suka lirak-lirik jajan itu, mau ngambil dia kadang malu gitu, diambilkan caranya, hale, dimakan, nah itu. Jadi jajan dikasihkan langsung gitu, dikasihkan ke anaknya. Jangan silakan ambil nak itu, ya silakan ambil nak, ya anak-anak kadang nggak ini. Ini namanya sifat responsif ya. Sifat apa? Responsif ya. Cekatan ya. Jadi cekatan itu artinya cepat respon ya, gitu. Jadi itu tradisi para sahabat ya, mendekatkan ketika hidangan ya, makanan itu sudah dihidangkan, didekatkan caranya. Supaya apa? Orang yang bertamu atau orang yang kita undang tuh enak makannya juga. Orang ini kok Masya Allah gitu ya, pelayanannya luar biasa. Dan pelayanan inilah yang nilainya tinggi ya ikhwah.
Sampai dalam masalah bisnis, apa sih yang membedakan hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5? Masalah pelayanan, paham kan? Iya, masalah pelayanan. Ya. Jadi oleh karena itu termasuk adab pelayanan terhadap tamu itu adalah mendekatkan itu makanan. Ya. Sama ketika lihat di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita adab bagaimana melayani tamu, dan itu tradisi dan juga sunnah dari para nabi dan rasul. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Nah ini faqarrabahu ilaihim. Nah itu faqarraba. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu mendekatkan. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah melihat tamu udah salami, kemudian Nabi Ibrahim ke belakang ke istrinya nyembelihkan anak sapi, ya, udah dimasak mateng, faqarrabahu ilaihim. Nah itu didekatkan, itu hidangan itu didekatkan kepada tamunya, walaupun Nabi Ibrahim nggak tahu kalau tamunya itu ternyata para malaikat. Maka Nabi Ibrahim ketika makanan didekatkan kepada malaikat, malaikat nggak ada yang makan karena memang malaikat nggak makan. Nabi Ibrahim bertanya lagi, ala ta'kulun, monggo silakan makan. Kenapa nggak makan? Ayo monggo silakan makan. Ya. Itu artinya adab, ya. Adab ketika apa? Menjamu apa? Tamu. Jelas ya ikhwah ya, jelas ya. Jadi nanti santri itu harus punya budaya yang lain dengan budaya masyarakat awam, ya. Ya. Jadi orang itu jangan terlalu sinis atau judes ya sama orang. Jadi gerabyak gitu loh sama orang itu. Oh ada tamu, segera direspon, ya. Ada tamu, ya, segera dihidangkan, nah, gitu. Ya. Jadi kalau ada hidangan, adanya air ya nggak apa-apa, air itu. Monggo Pak, ya. Monggo, nak, itu ya. Silakan diminum, ya. Walaupun yang dihidangkan adalah apa? Air saja. Memang di rumah nggak ada apa-apa, betul nggak ada apa-apa gitu. Ya. Nah kalau ada apa-apa ya apa-apa tadi itu dikeluarkan, dihidangkan, ya. Adanya ya sate di rumah ya, hidangkan. Adanya apa di situ, buah, hidangkan untuk tamu, ya. Makanya kalau bisa di rumah itu disimpan apa, minimal ada air, ada teh, ada kopi gitu ya, atau ada jajanan, cemilan atau makanan apa yang kalau memang suatu saat ada tamu kita hidangkan, ya, kita siapkan untuk mereka itu. Jelas ya. Nah kemudian didekatkan itu apa tadi, roti, ya. Roti dari apa? Gandum. Wa maraqan, dan kuah. Maraq itu kuah. Jadi biasanya ya ikhwah, yang dimaksud kuah itu ya roti, kemudian dicelupkan nanti ya di kuahnya itu. Maraq namanya. Ya. Dan itu memang kebiasaan dari dulu ya. Dan enak itu, enak ya roti, kemudian dicocolin dengan apa? Kuahnya. Saya waktu belajar di Mekah itu pagi-pagi di Robitoil Islam apa? Alam Islami, sarapannya roti gitu ya, kemudian dikasih kuah gitu. Ya. Kuahnya itu kayak semacam kayak apa? Kacang adas ya, kacang adas itu yang dilembutkan. Kayak bubur gitu, kemudian dicocolin gitu, dimakan. Pertama tak lihatin aja gitu, karena nggak biasa gitu. Di kampung di Indonesia itu makanannya kalau pagi-pagi nasi goreng, ya. Makannya kalau pagi ya nasi, namanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi ya belum makan namanya gitu ya.
ya. Di situ makannya roti gitu ya. Wah, gimana cara makannya ini gitu ya. Yes, pokoknya dimakan aja bismillah gitu ya. Enak juga ternyata gitu ya. Enak itu. Ya. Jadi roti kemudian dicocolin pakai apa? Ada kuahnya. Nah, kuahnya tadi itu fihi dubba. Kuahnya itu ada apa tadi? Dubba, waluh ya. Ada waluhnya. Wa qadidun dan dendeng ya. Tahu dendeng? Kalau nggak tahu dendeng tanya orang Padang. Mana yang orang Padang nih? Tahu dendeng kan? Sarfar, tahu dendeng. Nah, ajak Sarfar makan di rumah Padang atau di mana gitu ya, yang ada dendengnya. Susman tahu dendeng? Apa? Daging diapain? Dikeringkan terus dimakan. Yes, pokoknya dendeng lah, paham ya dendeng itu ya. Jadi artinya di situ kuahnya itu ada dubba kemudian dicampur dengan daging atau dendeng di situ ya, daging dendeng. Nanti dicoba ya. Ya dicoba bikin apa? Kuah sayur dicampur dendeng gitu. Qala Anas bin Malik kemudian berkata, "Fara'aitu," kemudian aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba. Yatatabba'u, jadi tatabu itu meniti-niti gitu ya, ikhwan. Ya. Dubba tadi ya, waluhnya tadi itu hawalai al-qas'ah, di sekitar apa? Qas'ah itu piring ya, atau wadah ya untuk makan. Jadi saya lihat Nabi, masya Allah, makan nikmat sekali itu, sambil nyari apa tadi? Dubbanya tadi. Nah, itu menunjukkan Nabi suka apa? Dubba ya. Begitu menikmatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hidangan tadi ya, yang dihidangkan oleh penjahit ya, roti yang kemudian dikasih kuah pakai apa tadi? Waluh yang di situ ada dubba ya, dubba, waluh dan qadid ya, dendeng. Nah, tapi Nabi tatabbu tadi, meniti-niti, artinya betul-betul menikmati itu yang namanya apa? Dicari itu yang namanya dubbanya tadi, waluhnya. Ya. Jadi di wadah tadi itu betul-betul dinikmati oleh Nabi, waluhnya tadi. Falam azal uhibbu ad-dubba min yauma idzin. Nah, kata Anas, falam azal, maka tidak henti-hentinya aku, uhibbu, suka aku, ad-dubba, waluh, min yauma idzin, mulai dari hari itu ya, semenjak hari itu. Jadi semenjak peristiwa ini, artinya peristiwa di mana Nabi diundang untuk makan, ternyata dihidangkan makanannya apa tadi? Roti, kemudian dicocolin pakai apa? Kuahnya dubba plus apa? Dendeng. Nabi begitu menikmatinya. Semenjak itu saya melihat Nabi, saya ikut seneng gitu. Nah, ikut apa? Senang. Nah, inilah menunjukkan kecintaannya sahabat. Jadi kalau orang itu mencintai seseorang, kesukaannya disesuaikan gitu. Jelas ya? Jadi sukanya Nabi apa? Anas bin Malik juga suka itu. Walaupun terkadang sebenarnya tidak suka itu. Menjadi suka karena orang yang kita sukai suka. Paham ya? Kalau kalian mencintai Nabi, berarti kalian harus suka apa? Waluh ya, dicoba ya.
Walaupun memang tabiat manusia kadang ada yang suka waluh, ada yang tidak. Tapi kalau kita biasakan selera kita adalah selera Nabi, ya. Selera Nabi adalah selera kita, ya. Itu akan menjadi sebuah tradisi baik, ya, dalam masalah kebiasaan di dalam kehidupan kita, ya. Ya. Jadi konsumsi apa tadi? Waluh, ya, waluh. Siapa, saya tanya ini, siapa yang belum pernah makan waluh? Ayo tunjuk jari. Sarfar udah pernah belum? Wawan, mana Wawan? Loh, Wan? Pernah makan? Di Uzbekistan pernah makan? Sering makan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bagus, ya. Sering-sering makan tuba, ya. Yang akhwat ada nggak yang belum pernah makan waluh? Ayo tunjuk jari coba. Nggak apa-apa. Belum pernah makan waluh, dicoba, ya. Ada yang jualan waluh nggak di sini? Ustadz mesen. Susman, bisnis waluh, ha? Bisnis waluh. Ditanam, kemudian diolah, ya, jadi makanan, disosialisasikan, ya ikhwah. Jadi apa yang dikonsumsi oleh Nabi tolong disosialisasikan. Ini adalah bagian dari kebaikan, ya. Jadi apa-apa yang itu pernah dikonsumsi Nabi, ya, kita sebagai umatnya punya tugas untuk mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, ya. Ya. Walaupun memang sifatnya mubah, ya, walaupun memang sifatnya apa? Masalah konsumsi itu sifatnya mubah. Tetapi kalau kita sebagai umatnya punya, ya, semangat untuk mensosialisasikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi, maka itu adalah bagian dari kebaikan, ya, kemaslahatan bagi umat ini, ya. Karena apa yang dikonsumsi oleh Nabi itu adalah wahyu, ya. Apa yang dikonsumsi oleh Nabi itu adalah baik, ya, ya, bagi umatnya, ya, baik secara fisik ataupun secara batin, ya. Jelas, ya. Jadi kata Anas, semenjak hari itu ketika aku melihat Nabi begitu menikmati apa? Dubba tadi, falam azal uhibbu ad-dubba min yaumi idzin atau min yauma idzin. Jelas, ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibnu Ibrahim Ad-Dawruqi Wassalamah ibnu Shubaybin wa Mahmud ibnu Ghailan qalu haddatsana Abu Usama an Hisham ibni Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa wal asal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu itu menyukai, ya, al-halwa, manisan, ya. Jadi manisan, ya. Tahu manisan, ya? Jadi makanan yang dikasih manis-manis, jadinya manisan. Halwa, ya. Halwa itu ya makanan, ya, atau macam makanan
Tapi bahasa halwa sekarang itu jadi diterjemahkan jadi permen gitu ya. Padahal tidak semua permen. Permen sekarang itu kan beda bahannya gitu ya. Pemanisnya itu pemanis buatan. Jadi terkadang tidak aman untuk dikonsumsi. Yang dimaksud halwa ini pemanis yang sifatnya alami ya. Dan itu disukai oleh Nabi ya, yang manis-manis ya. Wal asal dan madu. Madu yang manis ya. Emang ada madu yang pahit? Ada ya. Itu kali bukan madu kali itu ya. Kalian tahu apa bedanya madu asli dan madu palsu? Zainal tahu nggak? Madu asli itu kalau kalian beli, kalian bawa, kalau dibawa pulang itu istrinya marah. Nah itu madu asli. Oh itu di madu ya, bukan ya? Itu anekdot ya. Nah, kita bicara tentang madu ya. Jadi madu ya itu manis ya. Madu itu manis. Itu kalau dikonsumsi itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi bukan madu palsu ya, karena sekarang ini madu palsu itu banyak dibuat dari gula atau apa? Campuran kecap atau campuran pemanis buatan. Banyak sekarang kan yang dengan bahan-bahan kimia itu memalsukan madu, dijual di pasar, kemudian dikasih label 100% madu asli ya. Ya, zaman sekarang ini zaman rusak ya. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang ini demi keuntungan, semua orang ya tidak mempertimbangkan lagi mana asli ataukah tidak ya. Yang penting untung. Apalagi didukung dengan bahan kimia. Apa yang dengan bahan kimia semua orang bisa melakukan apa saja sekarang ini. Madu pun bisa dipalsukan. Nah, madu dan halawa tadi atau halwa manisan, artinya Nabi suka yang manis-manis itu ya. Nabi suka yang apa? Manis-manis ya. Ya, suka yang manis-manis ya. Sukai manis ya. Ya. Loh Ustaz, kalau manis zaman sekarang sakit gula nanti. Ya maksudnya manis yang alami gitu ya. Manis yang alami itu nggak akan menyebabkan orang itu kena sakit gula atau diabetes ya. Itu karena memang ulah manusia itu. Nah, hukum asal orang makan sesuatu yang manis yang sifatnya masih alami itu nggak ada masalah itu. Halwa tadi termasuk manisan yang alami ya. Maka Nabi suka ya. Madu Nabi suka, itu manis itu ya. Jelas ya. Jadi Nabi itu suka yang manis-manis ya. Ya, halwa dan juga madu ya. Hadis yang berikutnya حدثنا حسن ابن محمد الزعفراني حدثنا حجاج ابن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد ابن يوسف أن عطاء بن يسار عطاء بن يسار أخبره mengkhabarkan kepada beliau anna Salamah, bahwa Ummu Salamah akhbaratu, mengkhabarkan kepada beliau ya. Ini cerita dari Ummu Salamah ya. Annaha, bahwasanya beliau Ummu Salamah ini qarrabat, mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah mendekatkan
apa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamban mashwiyan. Jamban itu bagian atau sisi ya, potongan ya, daging ya. Mashwiyan, yang mashwi itu dibakar ya, daging dipanggang ya, dibakar atau dipanggang. Fa'akala, kemudian beliau memakannya, minhu, dari potongan daging yang dipanggang tadi ya. Jadi Nabi SAW ya suatu ketika oleh keluarganya ya dihidangkan, artinya didekatkan ya. Nah, istri beliau mendekatkan daging itu, jadi potongan daging yang telah dipanggang. Kemudian Nabi memakannya. Ini juga dalil ya ikhwah, adab, masalah adab ya. Bagaimana istri itu melayani suami ya ketika makan ya. Ini tolong didekatkan, maksudnya itu dibiasakan kalau jadi istri khususnya di rumah, suami makan itu ditemenin, didekatin ya. Ya, lauknya didekatkan, dihidangkan begitu ya. Jangan jadi istri itu jangan cuek ya. Ma, papa mau makan, iya pak, ambil sendiri di sana. Nah itu nggak bagus adab seperti itu ya. Ya, itu tadi bibi sudah masak, loh bibi malah yang masak kan gitu kan. Udah bibinya yang masak, suami disuruh ngambil sendiri, itu nggak punya adab istri yang seperti itu ya. Jadi lihat para sahabiyah ya, lihat para istri-istri Nabi ya, ketika Nabi SAW makan itu didekatkan, artinya didekatkan itu apa? Dilayani nabinya, dilayani. Walaupun sebenarnya kita atau para suami misalkan itu ya bisa sih makan sendiri, bisa aja, tetapi untuk apa, mengikat batin ya di dalam keluarga itu ya, hikmahnya adalah supaya lebih romantis gitu ya. Zainal, romantis itu apa ya? Romantis ya gitu ya. Jadi indah sekali ya kalau apa, makan itu ya ada semacam apa, pelayanan atau servis ya dari keluarga, dari pihak istri ya untuk menghormati suaminya ya. Ini namanya istri yang memberi hati, bukan yang makan hati ya. Nah gitu, kadang ada istri itu suka makan hati suami, ada suami yang suka makan hati istri, nah gitu kan gitu. Nah, karena tidak belajar hal-hal yang seperti ini ya. Manusia sekarang itu ya belajarnya itu sama Mbah Google ya, enggak belajar dari tradisi manusia gitu ya. Manusia sekarang itu belajarnya dari tradisi mesin gitu ya, dari tradisi digital. Jadi dia enggak pernah belajar dari manusia. Dia tidak pernah belajar dari dunia nyata, tapi dunia maya. Anak-anak sekarang itu ya, generasi milenial. Makanya orang mengkaji kitab Syama'il itu supaya belajar dari manusia. Dan bukan sembarangan manusia, tapi manusia yang paling apa? Sempurna. Supaya kita umatnya menjadi manusia yang sempurna, menjadi insan kamil ya. Manusia yang paripurna ya. Manusia yang punya nilai adab ya. Manusia yang punya akhlak ya. Manusia yang punya jiwa ya, gitu. Ya, mungkin orang zaman sekarang ini berpikirnya semua pelayanan
Dari manusia berpindah tangan ke robot atau ke digital. Hampir semua sekarang ya ikhwah. Sekarang manusia diganti dengan robot sekarang. Betul. Pelayanan diganti dengan robot. Ya, apapun sekarang ya. Sehingga terkadang manusia salah kaprah ya, memanfaatkan teknologi. Ya. Salah kaprah terkadang menjadikan manusia itu tidak responsif, tidak manusiawi ya. Karena memang budayanya yang dibangun adalah budaya robot ya, budaya digital yang terkadang itu ya kosong dari nilai. Beda ya ikhwah kalau orang dilayani manusia ke manusia dengan kalau dilayani robot, itu beda ya, nilainya beda. Satu hidup, satu benda mati ya, gitu. Nah inilah contoh bagaimana Ummu Salamah ya mendekatkan hidangan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas ya ikhwan ya? Jelas kahwi? Kahwi kok merunduk berarti paham ya? Akhwat paham ya? Nggak ada yang merunduk ya? Fa'akala minhu, kemudian Nabi memakannya ya. Jadi daging diapakan tadi? Dipanggang ya, daging panggang atau daging dibakar ya. Summa qama, kemudian Nabi berdiri ila salati menuju salat. Wa ma tawaddu'a, dan Nabi tidak wudu lagi. Jadi Nabi setelah makan daging yang dipanggang atau dibakar tadi, Nabi langsung ke masjid ya. Salat artinya Nabi nggak wudhu lagi. Kenapa ya ikhwah? Ummu Salamah menceritakan tentang Nabi habis makan daging yang diapakan? Dipanggang, Nabi nggak wudhu lagi. Artinya apa? Kalau orang makan daging yang dipanggang itu nggak membatalkan wudhu, paham? Karena masalah fikih ini ya, masalah fikih awal-awal ini terjadi khilaf masalah makan daging yang disentuh oleh api, artinya daging yang dibakar atau dipanggang, apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan iya, itu membatalkan wudhu ya. Sebagian ulama yang lain, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak, bahwa makan daging yang dipanggang itu tidak membatalkan apa? Wudhu. Dalilnya mana? Ini hadis ini. Jadi Nabi habis makan daging yang dipanggang, kemudian beliau berdiri menuju apa? Salat, dan tidak wudhu Nabi. Jelas ya? Ya. Nah, jumhur ulama yang mengatakan bahwa orang yang makan daging yang dipanggang atau yang disentuh api tidak membatalkan wudhu ya, dalilnya adalah hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwa keterangan yang menjelaskan batalnya wudhu sebab makan daging yang dibakar atau dipanggang itu sudah dinasakh ya, sudah dimansuh ya. Ya, sebagaimana riwayat Jabir, bahwa Jabir meriwayatkan kana akhiru al-amraini ya, bahwa termasuk perkara yang terakhir ya, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tarkul wudu mimma ghayyarathu nar. Jadi termasuk perkara yang akhir-akhir, artinya perkara yang itu dinasah ya, atau perkara itu sudah mansuh ya, adalah
masalah daging yang disentuh api. Artinya orang yang makan daging yang dipanggang itu tidak perlu wudhu lagi. Dia boleh tarkul wudhu, ya, tidak wudhu. Kenapa? Itu tidak membatalkan, ya. Tidak apa? Membatalkan wudhu, ya. Jelas ya? Itu memang khilaf, ya, memang khilaf. Memang ada hadis yang lain yang menerangkan bahwa kalau orang makan apa, daging disentuh api atau dipanggang atau dibakar itu membatalkan wudhu. Para sahabat wudhu, ya. Nah, jumhur ulama kemudian mengikhtimalkan bahwa wudhunya itu sunnah, gitu ya, mustahab, ya. Nah, di zaman Khulafaur Rasyidin juga, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka makan daging yang dipanggang tadi. Walam yatawaddau, dan mereka tidak wudhu lagi, ya. Artinya apa? Tidak membatalkan apa? Wudhu, ya. Jelas ya? Jadi boleh kalian kalau habis makan sate, makan apa, daging dibakar, dipanggang, langsung salat, ya. Ya tentu dibersihkan dulu mulutnya, ya. Itu enggak membatalkan apa? Wudhu, ya. Nabi suka makan daging apa tadi? Dipanggang, ya. Mana orang Madura? Mana orang Madura? Khafi. Sama siapa? Ibrahim. Ya. Orang Madura. Ya. Biasanya pinter bakar-bakar. Orang Madura pinter bakar-bakar. Bakar rumah atau bakar sate? Bakar sate, ya. Nikmati sekali-kali dicoba, ya, daging bakar, ya. Ya, enak, ya, enak. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak enak, ya. Itu tidak membatalkan wudhu, ya, dan Nabi suka makan itu juga, ya. Jadi Nabi makan daging panggang, ya. Nah, jualan ya Ibrahim, ya. Khafi jualan daging panggang, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah hadatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman ibni Ziyad an Abdullah ibni Harith qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Akalna, kami makan, ya. Jadi para sahabat menceritakan kami makan. Ya, Abdullah bin Harith ini menceritakan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya makan bareng-bareng, ya, berjamaah. Makan berjamaah bersama Nabi. Shiwa'an, shiwa. Shiwa itu daging yang dibakar, ya, daging yang dipanggang. Jadi shiwa'an, kami makan shiwa, ya. Jadi shiwa itu apa tadi? Lahman mashwiyan, ya, daging yang diapakan? Dipanggang atau dibakar. Ya, bisa daging kambing, bisa daging sapi, bisa daging onta. Ya, pokoknya daging yang dibakar itu namanya shiwa. Namanya apa? Shiwaan. Shiwa pakai hamzah. Kalau siwak itu siwak, ya, pakai kaf beda, ya. Kalau shiwa pakai hamzah itu namanya daging yang diapakan? Dipanggang, dibakar, ya. Nah, kami makannya di mana? Fil masjidi, di masjid. Di mana? Di masjid. Jadi makan bareng-bareng di masjid, ya. Berjamaah di masjid.
Jadi masjid itu tidak hanya tempat untuk jamaah sholat, tapi juga jamaah makan. Jamaah apa? Makan. Ya, Nabi makan di masjid bersama sahabat. Ini menunjukkan apa? Keakraban Nabi SAW dengan masyarakat. Maka masjid itu tidak hanya tempat untuk kepentingan rohani, untuk sholat saja, tapi juga untuk kepentingan sosial. Makan ya bareng-bareng di masjid, itu kepentingan sosial. Jangan sedikit-sedikit masjid itu apapun dilarang itu. Dilarang makan di masjid, dilarang senderan di masjid, ya itu suruh ngapain coba? Dilarang tiduran di masjid. Masjid 10 menit setelah sholat akan ditutup. Kejam banget ini masjidnya gitu ya. Masjid itu ya dibuka ya, terbuka untuk siapa saja dari kaum muslimin ini, mau istirahat ya, mau salat, mau makan ya, di situ. Jadi orang bisa menikmati itu di masjid. Wong Nabi sendiri makan bersama sahabat di mana? Di masjid ya. Ya tentu jangan seenaknya juga, habis makan kotorannya tinggalin aja ya, itu nggak tahu diri namanya ya. Jadi maksudnya itu makan di masjid ini kita ambil nilai budaya sosial ya, kesalehan sosial ya. Orang berjamaah di masjid tidak hanya jamaah dalam shaf sholat, tapi berjamaah dalam masalah makan ya. Karena makan ini ya ikhwan, itu memiliki daya tarik luar biasa kalau itu di masjid. Makanya masjid yang dermawan, masjid yang mau ngasih makan kepada jamaah itu pasti ramai itu ya. Maka saya bilang sama, kalau saya ceramah di masjid-masjid itu, saya deketi DKM-nya ya. Pak, biasakan di masjid ya, habis ngaji ada makan, ada jajan gitu ya. Enak kan? Betul kan? Ya. Nikmat ya ikhwan. Habis ngaji, habis sholat ya, ada teh, ada kopi, itu enak luar biasa ya. Betul nikmat itu ya. Saya kebiasaan kalau habis sholat subuh dulu, kalau waktu di Mekah itu ngopi, bukan ngopi apa ya, itu beli teh susu ya, Syekh Halib namanya itu enak sekali itu ya, di pelataran masjid ya. Habis sholat, habis baca Quran ya, sambil menikmati langit itu ya, pemandangannya cuma langit ya. Minum apa teh susu gitu ya, sama apa namanya itu, roti daging itu, wah enak sekali ya. Nggak ada di sini ya. Itu nikmat itu ya. Makanya saya bilang itu ya, kalau masjid itu ya disediakan minimal itu ada air minum, ada kulkas itu ya, atau ada dispenser itu, sehingga orang kalau masjid, oh ada kopi enak itu, ngopi dulu ya. Jelas ya, harusnya kalian ngopi dulu tadi ya, atau ngeteh dulu itu biar nggak ngantuk ngajinya ya. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi itu bahkan punya ya piring atau nampan namanya gharra ya. Nampan itu saking, atau piring itu saking besarnya ya, tidak bisa mengangkatnya illa arba'atu rijal, kecuali 4 orang rijal. Rijal itu laki-laki yang kayak Wawan itu, nah itu rijal namanya ya. Sidik itu rijal, Fikri rijal, nah, itu yang kuat gitu ya. Kalau Zainal, Susman rijal atau rujel? Mana Wawan? Wawan mana? Nah, ini Wan, sini Wan. Nah gitu, rijal. Nah itu rijal, Fikri rijal, nah itu ya. Jadi itu wadah ya, gharra tadi itu
nggak kuat ngangkatnya kecuali arba'atu rijal, 4 orang rijal. Rijal tuh laki-laki kuat gitu ya, gotong 4 orang. Itu artinya gede itu wadah. Untuk apa? Itu tadi untuk berjamaah makan ya, makan berjamaah ya. Ya. Maka ketika ada kepala suku datang kepada Nabi, melihat Nabi dan para sahabatnya sedang makan-makan di masjid ya, dengan gharra tadi itu, nampan itu ya. Orang takjub ya, takjub itu dengan kebiasaan Nabi ini dengan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan bu'itsna kariman, kami diutus itu sebagai orang yang karim, orang yang dermawan ya. Bu'itsna apa? Kariman, kami diutus sebagai orang yang dermawan. Artinya apa? Suka berbagi ya. Suka berbagi. Bahkan datang orang ya, kepala suku datang kepada Nabi mengeluhkan tentang perutnya. Ya Rasulullah, akalna wa ma syabi'na. Wahai Rasulullah, kami makan tapi kami nggak kenyang gitu. Ya, kami makan tapi nggak apa? Nggak kenyang-kenyang. Maka Nabi bertanya, la'allakum taftarikun. Barangkali kalian ini makannya itu perutnya sendiri-sendiri gitu. Maksudnya pisah-pisah makannya, nggak mau jamaah. Maka Nabi mengatakan, ala tajtami'u ala ta'amikum. Hendaklah kalian itu kalau makan apa? Berjamaah ya, kumpul berjamaah. Ya bareng-bareng gitu. Makanya makanan satu piring itu ya, kalau satu porsi kalau berjamaah cukup untuk 2 porsi. Kalau mau berjamaah cukup untuk berapa orang? 4 ya. 4 orang bisa untuk berapa orang? 8 bisa untuk berapa? 16 bisa untuk berapa? 32 bisa untuk berapa? Teruskan sana sampai 1000 ya. Artinya apa? Berkah ya, ada berkah di situ. Makanya kalau makan itu pakai nampan saja ya. Santri makanya pakai apa? Pakai nampan ya, pakai nampan bareng-bareng gitu ya. Ya, dibiasakan makan pakai apa? Bareng-bareng pakai nampan gitu. Ya. Ya bareng-bareng tahu diri juga, jangan mentang-mentang tangannya gede gitu ya. Sekali nyendok pakai tangan, separuh piring habis gitu. Coba saya lihat tangannya yang gede siapa di sini. Jadi ya tahu diri, kalau makan berjamaah itu tahu diri ya. Jadi jangan aji mumpung, cepet-cepet supaya kadang nggak pakai nafas ya, separuh habis gitu. Jadi kadang di pesantren itu ya itu kadang ada tradisi itu, mana santri senior mana junior itu, cirinya di sini ya, di tangannya ini. Jadi kalau dulu di pesantren saya, pesantren tradisional itu, kalau tangannya sudah kapalan, tahu kapalan, udah tebel kulitnya yang sini, itu berarti senior, udah 7 tahun di pesantren, ada yang 15 tahun di pesantren itu. Kenapa? Karena kalau dia makan habis dari kendil gitu ya, kendil ditumplak di nampan, dia makan langsung set gitu. Saya yang baru junior itu kalau makan harus pakai mangkok atau air dingin gitu ya. Kenapa? Celupin dulu tangannya di sini di air dingin, baru makan. Celupin lagi gitu, karena kepanasan gitu. Makanya itu dari ompreng atau dari kendil yang tempat masak itu langsung diapakan, ditaruh di nampan, makan bareng-bareng. Rame, nikmat itu, keringetan habis makan itu ya. Walaupun kadang lauknya sambel aja gitu, kadang nggak ada lauknya juga gitu, dimakan aja santri itu ya. Berkah jamaah, jadi nikmat itu ya, nikmat. Kadang makan udah lauknya banyak, kemudian lengkap tapi kok nggak enak itu ya.
Nah itu kurang jamaah berarti ya. Kalau berjamaah enak semua, betul kan? Iya, enak semua. Kalau berjamaah itu enak semua. Yang asalnya nggak doyan jadi doyan itu ya. Ya. Anak saya itu si Fakih mondok ya. Dulu kalau di rumah makannya pilih-pilih gitu. Pilih-pilih. Oh ini nggak doyan, ini nggak doyan. Ah gayamu lele aku tuh. Ah pokoknya makan aja yang penting halal gitu. Akhirnya saya pondokin aja. Bener. Setelah mondok apa saja dimakan di rumah gitu ya. Nggak ada pantangan itu. Ya. Yang penting halal gitu. Jadi mondok itu salah satu menumbuhkan selera jamaah. Selera apa? Berjamaah. Ya. Jelas ya? Jadi salah satu keberhasilan kalian mondok itu nanti kalau makan yang penting halal itu ya, dan thayyib. Apapun doyan gitu ya. Sambal terong doyan, teri doyan, ya. Apalagi? Makan sama gorengan doyan, habis juga. Ya. Yang penting gratis, nah itu habis ya. Cukup ya? Oke, cukup lah. Bahas daging panggang ya. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.